Kang aja semuanya, balik lagi nih di K-Pod Kaderisasi Podcast episode 5. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Ece-nya dari Himpunan Mahasiswa Agroteknologi atau Higrologi, yang merupakan salah satu nih himpunan yang kece banget di Faperta. Kece banget ya. Iya dong, kece banget ya, Cek. Bisa dilihat nih dari seragamnya yang sangatlah bagus ini, menggambarkan bahwa himpunannya juga kece berat. Terus mungkin aku mau nanya-nanya dulu nih. Mungkin aku kenalan dulu aja kali ya. Benar. Halo Akang Ece semuanya, perkenalkan nama aku Meisila Zikriliani, dari staf KPSDM KMFP, BEM KMFP. Nah, di sini aku nggak sendiri, tapi aku ditemenin sama Ece-nya nih. Boleh dong, Cek, kenalan dulu. Oke, aku memperkenalkan diri kali ya. Halo Kang Ece semuanya. Perkenalkan, aku Citra Yustiawati dari Agroteknologi 2020, dan tahun ini di kepengurusan Eksakta aku diamanahi sebagai Kepala Departemen PSDM. Gitu, Cemei. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga, Cemei ya. Iya, salam kenal juga, Ce. Gimana nih kabarnya hari ini? Apakah ada kejadian yang mencengangkan atau menyedihkan atau gimana, Ce? Kabar hari ini alhamdulillah baik ya. Cuman tadi pagi mungkin agak sedikit terkejut karena ada salah satu matkul ya. Cuma juga tahu kayaknya ya semua juga mungkin udah ada yang merasakan juga ya goncangan itu gitu. Mungkin agak sedikit kaget juga terhadap dosen tersebut. Jadi ya tapi nggak apa-apa itu. Aman ya, Ce? Ya aman lah, masih aman. Ya. Oke, aku mau nanya juga nih, Cek, kesibukan akhir-akhir ini tuh Cek ngapain aja sih? Selain kuliah nih ya, kan sekarang minggu ini udah masuk perkuliahan nih. Selain kuliah Cek ngapain aja sih? Oke, sebelum ke kesibukan aku kali ya, tapi aku mau nanya kabar Cemei juga nih kayaknya. Oke, boleh. Cemei gimana kabarnya, Cemei? Aku sangat luar biasa baik. Baik banget ya. Ya. Baik banget, Cek. Kan ini kita lagi podcast ya, harus semangat. Oke, aku jawab ya. Kesibukan aku mungkin akhir-akhir ini lagi di kepanitiaan aja sih, di organisasi juga di himpunan agroteknologi. Kemudian ada juga kesibukan mungkin di luar kepanitiaan Faperta, ada juga di luar mungkin di Unpad. Terus lagi sibuk di UKM juga. Mungkin gitu sih, sama sibuk udah masuk kuliah ya sekarang. Nih Ece dengar-dengar nih dari penjelasannya tadi sangat aktif ya di Faperta, di Unpad maupun di luar Unpad. Wah, benar-benar deh. Itu Ece gimana sih cara ngebagi waktunya tuh, Ece? Itu kan banyak banget tuh kegiatan Ece ya. Gimana sih, Ece? Ya, cara membagi waktunya mungkin semua kegiatannya dibawa senang aja kali ya. Terus kayak tiap kegiatan yang kita laksanain juga harus dibawa happy, enjoy, dan cari kegiatan-kegiatan yang emang bermanfaat buat kitanya. Jangan sampai kita nyari kesibukan tapi cuman sibuk doang ya, nggak ada manfaatnya. Nah itu paling bagi waktunya kayak gitu sih, antara enjoy dan bermanfaat kali ya. Enjoy your life ya. Yes, betul banget. Walaupun agak stres ya nggak apa-apa, jalanin aja. Itu sebagian dari hidup ya. Iya, betul. Kalau nggak stres bukan hidup ya. Benar banget. Okay. Mungkin aku ke pertanyaan utamanya aja kali ya. Apa tuh? Aduh, deg-degan ya. Itu kan dari PSDM Hidrologi ya. Betul. Tadi. Boleh nggak sih jelasin apa sih PSDM Hidrologi itu, dan apa bedanya gitu PSDM Hidrologi dan PSDM yang lain ya? Aduh, udah mulai pertanyaan serius ya. Kayak aku izin jawab kali ya. PSDM sebenarnya sama sih sama di organisasi lain. PSDM ya pengembangan sumber daya mahasiswa gitu. Pastinya mewadahi, terus memfasilitasi dan memberikan fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswanya di organisasi tersebut. Kalau misalnya spesifik ke PSDM Higrologi gitu ya, departemen yang memfasilitasi, mewadahi aspirasi, kemudian juga kita berfokus untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan kaderisasi, terus juga pengembangan minat bakat, pengembangan sumber daya dari mahasiswa agroteknologi itu sendiri. Mungkin kalau misalnya penjelasan PSDM secara singkat kayak gitu ya. Dan kalau misalnya perbedaan PSDM Hidrologi sama PSDM Hima lain atau organisasi lain apa sih, Cek?
Perbedaannya tuh mungkin dari lingkupnya aja kali ya. Kalau misalnya hidrologi berarti himpunan mahasiswa agroteknologi, yang lingkupnya tentunya seluruh mahasiswa agroteknologi. Nah, uniknya kalau di hidrologi itu semua mahasiswa agroteknologi adalah anggota. Kecuali kalau pengurusnya itu menjalankan kosmologi kayak gitu. Dan PSDM hidrologi ya bedanya paling cuma di lingkup dari kerjanya aja sih, dari program kerja itu sendiri kayak gitu. Berarti ini yang Akang Ece yang agroteknologi berarti bagian juga nih dari hidrologi ya Ce ya. Ya, tapi masih bagian bukan kepengurusan ya. Benar. Oke. Tadi didengar-dengar kayak banyak banget ya kegiatannya dan mungkin kayaknya agak memusingkan kali ya Ce. Memusingkan gak Ce? Lumayan sedikit. Lumayan ya sedikit ya, tapi intinya masih bahagia-bahagia aja. Ya, hari ini bahagia. Ya, Alhamdulillah. nggak tahu ya nanti di kosan kayak gimana ya stresnya, nggak tahu ya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya, Cak. Boleh. Oke. Di hidrologi, di PSDM hidrologi itu kan banyak ya proker-prokernya. Ya. Nah, proker-prokernya tuh apa aja sih yang utama ataupun yang ya proker-proker hidrologi tuh kayak gimana aja dan namanya apa aja dan kegiatannya itu ngapain aja sih Cek? Oke, aku masuk ke program kerja kali ya. Yap, Aku mau sedikit cerita juga ke Akang Ece semuanya. Kalau misalnya PSDM hidrologi di tahun sebelumnya itu punya program kerja yang namanya GBHPK hidrologi. Nah, GBHPK ini di dalamnya itu ada alur kaderisasi mahasiswa agroteknologi, di mana alur kaderisasi ini kemudian menjadikan 2 program kerja yang dilaksanakan oleh PSDM hidrologi. Misalnya yang pertama ada kaderisasi tingkat jurusan. Nah, KTJ ini tuh program kerja untuk kegiatan kaderisasi mahasiswa baru agroteknologi. Dan ini tuh merupakan perwujudan dari alur kaderisasi tahap pengenalan atau tahap 1, jenjang 1 kaderisasi gitu ya di agroteknologi. Kemudian program kerja yang kedua termasuk program unggulan juga itu ada agroteknologi career development namanya. Itu merupakan program salah satu program baru juga di PSDM hidrologi yang merupakan wujud gitu dari jenjang 4 atau tahap pelepasan untuk mahasiswa agroteknologi tingkat akhir. Nah, ACD ini maaf Cek, deg-degan ya. Ya santai aja Cek. ACD ini tuh merupakan kegiatan program kerja yang ditujukan untuk mahasiswa tingkat akhir, khususnya untuk pembekalan karir kayak gitu. Terus kita juga ada nih program unggulan yang ketiga, ada namanya Agro Championship. Tahu lah ya Cemi. Tahu dong. Itu kayak keren banget SC-nya, apalagi keren banget. Ya, agak di-spill di sini ya. Oke, kalau misalnya Agro Championship itu program kerja yang merupakan wadah gitu ya untuk pengembangan minat bakat dari mahasiswa agroteknologi, di mana di dalamnya itu ada lomba-lomba yang dilaksanakan itu antar angkatan. Jadi Cemei tanding nih sama angkatan atasnya kayak gitu. Nah, itu tuh bukan semata-mata untuk pertandingan doang Cemei, tapi itu tuh untuk meningkatkan rasa solidaritas kekeluargaan di mahasiswa agroteknologi. Nah, mungkin untuk proker-proker yang lainnya nih jangan lupa kepoin IG hidrologi kali ya. Betul. Paling itu sih. Oke. Nah, jadi yang aku bisa simpulkan ya di hidrologi PSDM itu yang pertama ada KTJ, kaderisasi jenjang 1, terus ada ACD, kaderisasi jenjang 4, Betul. AGC dan proker yang lainnya bisa dilihat di hidrologi, di akun IG hidrologi, ya, akun di sosial hidrologi. Kayak gitu ya, Cak. Nah, untuk proker-proker tadi nih yang udah Ece sebutin, kapan sih waktu kegiatan itu dilaksanakan gitu? Periode waktunya itu kapan aja? Oke, mungkin aku jelasin beberapa aja kali ya di program unggulan itu. Kayak misalnya kaderisasi tingkat jurusan. Kalau di kepengurusan eksakta tahun ini, kalau sesuai timeline ya Cek, itu bakal dilaksanain di akhir bulan Oktober sampai di bulan November. Kalau itu sesuai timeline, tapi kita nggak pernah tahu ya Cek apa yang terjadi gitu. Betul ya. Nah, terus ada juga program Agro Championship nih Cek. Agro Championship ini bentar lagi bakalan opening, jadi buat Akang Ece juga jangan lupa kepoin gitu ya untuk program kerja kami dari PSDM. Itu biasanya dilaksanakan di bulan November.
Terus satu lagi ACD. ACD itu biasanya dilaksanakan baik itu mau di termin 1 ataupun termin 2 tergantung dari kepanitiaannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sesuai timeline sebenarnya ada di termin 1 kayak gitu, Ce. Oh, jadi gitu ya, Jadi proker di hidrologi itu kayak banyak banget dan ada di termin 1 dan termin 2 ya, Betul. Nah, aku mau nanya juga nih, ada nggak sih proker yang harusnya udah berjalan nih, tapi di hari ini, di waktu ini belum berjalan. Nah, itu prokernya apa aja dan kenapa gitu, Oke, mungkin ada beberapa proker yang kebetulan belum terlaksana gitu ya, belum bisa terlaksana, dan salah satunya adalah agroteknologi career development. Tapi itu tuh program kerja yang sekarang ini lagi debut, lagi bekerja sama, lagi apa ya namanya, collab sama BEM KMFP sama LKL lainnya juga, dan mudah-mudahan itu benar-benar terlaksana di tahun ini ya, Ya, amin. Dan secepatnya mungkin ya, itu bakalan terlaksana. Amin. Doain aja ya, Kang Ce. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya, Ce. Boleh, Cemei. Jadi kan dilihat-lihat nih, pasti di PSDM itu banyak banget ya staffnya, banget staffnya nih, dan pasti nih di salah satu staff itu mereka kayak kurang aktif gitu kan, kayak nggak responsif gitu. Itu entah karena ada kepanitiaan lain atau urusan lain, kita nggak tahu ya, Ce. Nah, itu gimana sih, Ce, apa ya, menggerakkan mereka mereka itu gimana biar supaya aktif lagi. Oke. Mungkin di semua kepanitiaan ataupun organisasi pasti ada ya, Ce. Betul sekali. Itu cara mengatasinya mungkin dari masing-masing pribadi mereka dulu ya. Kalau misalnya di PSDM sendiri itu yang aku utamain adalah komunikasi. Kayak misalnya aku nanya nih, Cemei lagi sibuk apa sih? Terus misalnya ada kendala nggak di setiap proker yang dijalani misalnya. Terus kayak apa ya? Ya intinya aku berusaha untuk komunikasi dengan staff-staff aku supaya mereka juga menggerakkan hati mereka untuk bekerja di PSDM hidrologi. Jadi mereka masuk itu nggak cuman ya udah masuk gitu kan ya, Ce, tapi ada satu sisi yang mereka ambil di PSDM hidrologi. Nah, kebetulan di PSDM hidrologi pun kita di tahun pertama kepengurusan mereka itu udah dikasih tanggung jawab untuk megang salah satu proker. Nah, itu juga termasuk bentuk gerakan dari aku juga supaya mereka itu punya tanggung jawab. Kemudian apa ya, kalaupun nantinya udah selesai si prokernya itu, mereka punya apa ya namanya, pengalaman, terus nantinya mereka juga jadi tergerak lagi untuk di PSDM ataupun di kepanitiaan yang lain. Paling itu sih kuncinya di suatu organisasi, khususnya di PSDM hidrologi, itu adalah komunikasi. Paling gitu sih, Cemei. Dan saya juga ngobrolnya nggak cuma tentang proker ya. Benar. Curhat mungkin bisa gitu ya, nggak cuma ngomongin tentang proker gitu ya. Jadi ya, bisa saling kenal gitu satu sama lain gitu. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Ce. Boleh, Cemei. Banyak ya pertanyaannya. Banyak ya. Jadi tadi kan pasti di dalam suatu organisasi, himpunan itu pasti ada masalah gitu ya. Bisa entah itu kayak gitu masalah sih, internal atau eksternal dari si staffnya gitu. Nah, gimana sih caranya Ucunya untuk menyikapi permasalahan tersebut gitu? Oke. Agak berat ya, ini udah masuk pertanyaan yang berat-berat. Cara menyikapi permasalahan di PSDM hidrologi tadi sih sama ya, kuncinya komunikasi, pendekatan, terus ditanya masalahnya apa, kemudian siapa aja yang terlibat, terus akar masalahnya itu kayak gimana. Paling itu sih. Dan aku kalau misalnya mendapatkan masalah itu nggak langsung kayak misalnya staf aku nih bersalah tapi aku bela, kan itu nggak mungkin ya, Ce. Jadi kita harus tahu dulu apa akar permasalahannya. Kayak gitu-gitu sih paling menyikapinya tuh dengan apa ya namanya, Ce,
dengan ikhlas. Bisa dibilang kayak lapang dada. enggak sih, maksudnya ada pendekatan, menyikapinya juga nggak langsung membela, tapi harus tahu juga, harus komunikasi, intinya kayak gitu sih. Harus tahu juga ya masalahnya itu tentang apa. Benar. Gitu ya. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya, tapi ini udah nggak terlalu serius kayak tadi nih ya. Nggak sekompleks yang Ya, tadi aja. kompleks kayak tadi ya. Nah, Ece kan nih sebagai KPSDM Kadep Kadep PSDM PSDM, Hidrologi. ya. Nah, pasti di situ ada suka dukanya gitu. Bener ya. sih. Bener ya. Nah, apa sih Ce suka duka Ece menjadi Kadep di PSDM Hidrologi ini? Sukanya banyak ya, termasuk masa iya bener Masa. dong. Jadi kadep itu enak sih sebenarnya, apa ya, punya banyak tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu tuh nggak memberatkan diri sendiri, karena kepala departemen itu pasti ada stafnya, ada wakil kepala departemennya, ada yang bantu istilahnya kayak gitu kalau jadi kadep. Dan dukanya apa ya, dukanya paling pusing ya kalau misalnya ada program kerja yang nggak terlaksana, kalau misalnya ada program kerja yang terhambat, terus kayak harus banyak penyelesaian. Mungkin itu sih duka jadi kepala departemen, karena harus kita yang duluan untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Jangan sampai juga masalah-masalah di internal PSDM hidrologi itu keluar sebelum masalah itu selesai di PSDM itu sendiri. Kayak gitu sih, suka dukanya banyak lah. Ceme juga merasakan gak sih? Aku sih kebanyakan sukanya ya, nggak ada sih dukanya. Kayak Bagus ya. seneng-seneng aja gitu. Ya, BTW aku juga hidrologi ya, Kang Ece. Jadi aku juga merasakan nih gimana sih proker-proker di hidrologi, dan aku juga anaknya dari Iya, kebetulan Ce ini Citra. anak aku. Iya, jadi aku tahu banget nih Ce Citra kayak gimana Aduh, aktifnya. jangan muja, Terus- jangan muji-muji berlebihan ya. Ini beneran aktifnya, dan Ece-nya juga pinter banget, guys. Amin, amin. Bener-bener pinter banget. IPK-nya bener Jangan tidak bisa bahas yang dilampaui. itu, nggak sih? IPK-nya itu sangat melonjak tinggi Nggak ya. gitu ya. Pokoknya itunya sangat luar biasa. Amin. Ceme juga luar biasa. Akang Ece juga luar Iya, biasa. Kang Ece juga yang nonton pasti luar biasa ya. Benar. Oke, mungkin karena waktunya juga udah mau habis nih, aku mau ngasih pertanyaan lagi nih satu nih, Ca. Mau nggak ya? Mau nggak ya? Harus loh. Boleh, boleh. Gini, kesan dan pesan Ece nih setelah melakukan K-pop hari ini. Kesan pesan Ece gimana sih? Kesannya agak happy. Enggak deng, happy enggak beneran. Happy beneran dong pastinya. Terus apa ya? Kesannya di sini agak panas ya. Tapi Ini itu padahal karena ada AC ya? efek deg-degan kali ya. Efek deg-degan. Seneng banget sih bisa ngobrol sama Cemi, Ya. terus bisa hadir di K-Pots ini yang sungguh luar biasa. Terus pesannya paling semoga K-Pots berikutnya bisa lancar. Amin. Semoga apa yang aku berikan ke Akang Ece juga menjadi pengetahuan untuk Akang Ece, bisa dijadiin pembelajaran, bisa evaluasi juga buat aku. Paling itu sih. Iya, makasih ya, Ce. Sebelumnya Sama-sama. udah mau datang gitu ya ke K-pop kali ini, udah mau mampir. Makasih banget nih buat Ece-nya. Sama-sama. Oke, karena waktunya juga udah ya Kang Ce. Jadi mungkin ada nggak sih closing statement nih dari Ce Citra? Closing statement ya. Iya. Paling semangat aja sih buat Akang Ece semua yang mungkin nonton video ini, dan juga sekalian promosi kali ya. Jangan boleh, lupa boleh. masuk PSDM Hidrologi, dan kenalin juga PSDM Hidrologi melalui akun media sosial Hidrologi. Terus pokoknya semangat menjalani kuliahnya kali ya. Cemei juga semangat untuk menjalani kuliah kepanitiaan. Paling udah sih dari aku kayak gitu. Oke, itu udah disemangati nih sama Ece-nya. Semangat kalian buat kuliahnya, kepanitiaannya, himpunannya dan lain-lain. Oke, karena waktunya juga udah habis ya, Ce. Mungkin aku pamit undur diri, dan Ece-nya juga ya. Ece udah pulang.
Pulang ya. Pulang habis Pulang ini aja ya. pulang. Ya, oke Kang Ce, sampai jumpa di K-Pod episode selanjutnya ya. Bye bye.